tabrakan tuh anak kecil, kadang-kadang malam tuh di situ tuh ada pahanya sampai lepas. Jadi gimana? Kita jadi mudik nggak Lebaran ini? Tapi menantunya kan papa, bukan yang lain. Ya udahlah, kita berangkat Bismillah gitu. Ya daripada nanti tabrakan, ntar malah mati, malah nggak bangun semua. Dari sekian banyak penyebab kecelakaan di lintasan kereta, salah satunya disebabkan oleh medan magnet di sekitar rel. Medan magnet inilah yang mengakibatkan kendaraan mogok saat akan melintas dan memicu terjadinya kecelakaan. Mogoknya mobil terjadi akibat daya magnetik yang terdapat pada rel kereta api. Daya tarik magnet timbul karena adanya gesekan antara roda kereta dan rel. Di perlintasan itu ya mungkin ada medan magnet ya. Itu juga bisa mengganggu sebetulnya. Apalagi kebanyakan sekarang yang sudah menggunakan elektrikal. Ketika melewati perlintasan itu tertarik sama medan magnet itu. Biasanya sistem dari pengapiannya yang sering mati. Ya mungkin di situ kan ada kontra buat oil ya. Di situ juga ada kemagnetan, ada induksi juga, ada gangguan sedikit aja dari magnet dari luar, ya itu juga bisa berpengaruh. Kecelakaan di lintasan rel kereta api dikarenakan kurang kesabarannya pengemudi, padahal palang pintu sudah turun dan sirine sudah bunyi, tetapi pengemudi selalu menerobos. Kalau kereta udah mau jalan banyak yang nerobos lintas ini. Ada kecelakaan, ada yang kaki buntung. Kalau malam itu ya banyak sekali yang kita kedengaran suara-suara yang aneh. Itu kadang-kadang anak kecil nangis, suara ibu-ibu nangis, teriak minta tolong. Waktu bulan kemarin tuh ada orang barat dari arah barat, dia lari-lari pakai headset. Kereta juga dari arah barat, jadi sama-sama di belakang. Itu nabrak sampai ke seret kira-kira 50 meter. Nah, itu hancur sama sekali. Kalau malam warga sini udah pada ketakutan, apalagi kalau malam Jumat. Karena tiap rumah itu didatengin, ada yang hilang kupingnya, ada yang nyari tangannya, ada yang minta dianterin ke rumahnya. Itu warga sini udah pada takut lah. Kadang-kadang lewat sini gitu, kadang-kadang kepalanya nggak ada gitu ya. Mobil yang saya lihat tuh udah hancur. Begitu saya nyampe di rumah sakit, orang udah banyak, mereka tergeletak semua, Bapak. Sabarin, yang kuat ya, tahan dulu. Ya Allah. Sabarin. Papa? Mel. Mama, Pak. Aduh, Mel. Mama. Tadi kata dokter, istri kamu udah didiagnosa, katanya kena ginjal. Aku sakit ginjal, Pak. Aku takut gak bisa bertahan hidup. Ma, jangan ngomong gitu. Astagfirullahaladzim, Ma. Sebenarnya tuh Mama sebelum kejadian itu udah divonis sakit ginjal. Terus kayak udah bolak-balik ke rumah sakit. Sama Papa juga udah dilarang buat ke Padang. Jadi Mama maksa banget buat pulang kampung ke Padang. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Buka, alhamdulillah. Mana tuh di sini? Ya, sebelum kita buka puasa, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kamu makan yang benar. Ingat apa kata dokter kemarin? Iya, Pak. Jadi gimana? Kita jadi mudik nggak lebaran ini? Nenek nih baru aja mulai puasa udah ngomongin lebaran. Lagian ini ngapain sih? Kalau misalkan kita pulang pas lebaran, kan pasti rame, macet banget. Mendingan kita pulangnya tuh pas hari biasa. Sepi kan? Iya nggak sih, Mah? Iya, betul. Nenek juga kan pengen ngerasain pulang kampung pakai mobil dari hasil jerih payah di perantauan sama kakekmu dulu. Jadi nenek mau mudik karena mau pamer mobil ke orang kampung. Udah sukses di Jakarta. Pamer ya, nenek nih. Nenek nggak boleh pamer. Pamer itu kan sombong. Nggak pamer kok. Cuma mau ngerasain aja. Nenek itu udah 50 tahun di Jakarta, belum pernah mudik. 50 tahun? Berarti ini udah tua dong. Ya iyalah, Ding. Nenek udah tua. Masa nenek masih muda? Jadi kita pulang kampung ya lebaran ini. Saya merantau ke Jakarta dari tahun 75 sama suami. Jadi saya pengen pulang ke Padang. Saya pengen bulan puasa di Padang sekalian lebaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa udah pulang. Nih, ada teh ngebuatkan. Mama tahu aja kalau papa pengennya hangat-hangat. Iya dong, Pak. Pak, obatnya ada minum belum? Nanti aja sebelum tidur. Jangan lupa, sebelum minum obat, perutnya diisi dulu ya. Iya. Papa, gimana menurut Papa rencana kita pulang mudik ke kampung Mama? Ya kalau menurut papa sih mendingan di Depok aja, Mak. Kasian juga ibu sendirian. Tapi kan kita tiap tahun lebaran di rumah ibu. Sekali-sekali kita mudik kampung Mama lah, Pak. Ya bukannya papa nggak mau sih, Ma. Mama kan tahu kalau mudik itu jalannya kayak apa, macet banget. Lagian Mama kan baru sembuh dari ginjalnya. Nanti kalau kumat gimana? Tapi kan kita sebelum mudik bisa kontrol dulu ke dokter. Sekalian minta obat buat stok di sana. Ya kan, Pak? Sekalian biar anak-anak kenal sama keluar dari kampung. Ya, Depok aja lah ya. Papa, sekali-sekali nurutin kemauan Mama gitu loh. Gak enak aku sama ibu. Yang saya tahu sifat dari kakak ipar saya udah Ave itu dia orangnya tegas, sangat tegas sekali. Apalagi terhadap keluarganya. Dan masalah keberangkatan kemarin itu sebenarnya masih membingungkan. Jadi mobilnya kurang satu. Begini Bu, prinsipnya sih mobil kita muat dan cukup. Kalau keluarga udah Riko memang tidak jadi ikut. Gimana kalau misalkan kita cobain mobil barunya Om Ijal? Ya? Boleh, boleh. Kalau Om sih bebas-bebas aja. Silakan. Pertama dari segi kendaraannya kurang satu karena kendaraan yang satu punya kakak saya, Uni Neni ini belum ada kepastian. Emangnya di sana ada apa sih? Kok
kok kita nggak lebaran di Depok aja? Sayang, Pariaman itu enak loh. Pemandangannya bagus, udaranya sejuk. Adik pasti suka deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu papa datang. Wah, lagi pada ngumpul nih. Gimana dah kerjanya dah, hari ini dah? Ya, alhamdulillah. Begini dah. Jadi kita kumpul di sini malam ini sedang membicarakan pembagian mobil. Mobil untuk kita mudik nanti dah. Kita kan punya 2 mobil. Satu mobil aku dan satu mobil ibu. Udah beserta keluarga dan ibu menggunakan mobil ibu. Dan mobil aku akan aku gunakan untuk keluarga aku dan keluarga Uni Reri nanti di Pariaman. Begitu dah. Ya, boleh. Kita berangkatnya pakai mobilnya Om Rijal. Kan mobil Om Rijal baru. Ya, please, boleh. Ya. Oh ya? Emangnya kamu ngambil mobil apa? Mobil yang aku ambil yang mobil biasa lah dah. Yang penting nyaman dan cukup buat keluarga. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau ikut ke kampung Mama. Si Kansa, anak terkecil dari kakak saya ini sempat tidak mau ikut karena ya mungkin karena dia tidak mengerti lah Pak mudik itu kan. Udah, Uni aku pamit ya. Aku doakan Uda dan Uni sehat-sehat ya. Dan semoga perjalanan kita nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kita selamat dan perjalanan sampai tujuan ya. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa nih kenapa sih? Papa tuh nggak suka ya pulang kampung Mama. Mama kan udah tahu alasannya Papa. Ya kan nggak tiap tahun juga, nggak ada salahnya kan? Ya nggak ada yang salah sih. Tapi Mama lihat sendiri kan, masalah mobil aja udah ribet. Ya kurang mobil lah, ini itu. Belum lagi si adik yang nggak mau ikut. Adik mah masih bisa berubah, Pak. Dia kan masih anak-anak. Pak, Mama ingat ya. Kalau pulang kampung, pasti pengen keliling-keliling. Ntar Mama capek, terus ngedrop. Udah Depok aja. Ya sebelumnya Papa sama Mama tuh kayak masih ragu-ragu misal buat ikut ke Padang juga karena kondisi Mama yang belum begitu sehat banget. Nah tiba-tiba pas lagi packing di kamar gitu, Papa datang nggak tahu kenapa. Soalnya jarang juga Papa buat datang ke kamar aku. Disuruh sama Mama, siap-siap aja sih, mana tahu berangkat. Baju packingan kamu kalau bisa jangan yang mini-mini gitu ya. Ya ilah Papa, ini kan baju-baju mininya untuk tidur. Beda lah kalau buat baju lebaran, ya agak sopan sedikit. Iya kalau lebaran, kalau nggak lebaran? Kak, kamu tuh sebenarnya mau nggak sih mudik ke kampungnya Mama? Sebenarnya sih aku pengennya di Depok. Secara sepupu-sepupu aku yang seumuran ada di sini. Tapi aku mikir-mikir lagi kayaknya seru deh kalau misalkan kita melakukan perjalanan jauh pakai mobil. Ya nggak sih? Kalau ada gimana? Gak mau, aku maunya di Depok. Oh nggak mau, emangnya kenapa sayang? Aku nggak mau. Bapak jangan pergi ke kampung Mama. Bapak di Depok aja sama aku. Ya, tapi kan Mama sama Nenek kan mesti ke sana. Papa juga harus ikut. Ya masa Papa harus ninggalin Mama sama Nenek? Pokoknya aku nggak mau. Dek, iya kenapa sih Dek? Karena emang orangnya itu nggak sabaran buat nyebrang rel kereta apinya, jadi udah palangnya tutup, itu langsung main terobos aja. Dia udah tahu kalau udah di palang gitu, keretanya udah mau datang, tapi dia masih tetap aja nerobos gitu pengendara motor atau mobilnya itu. Jadi itu
Sebenarnya kedisiplinan juga sih dari pengendara motor atau mobilnya itu. Kalau ketabrak kereta jarang ada yang selamat. Setahu saya sih rata-rata pada meninggal. Kereta itu kan cepat dan rata-rata nggak ada yang bisa ngerem ngedadak. Saya selama tinggal di pinggir rel ini nggak pernah tuh ada yang mendengar kereta itu ngerem ngedadak. Pasti ngeremnya itu jauh-jauh, nggak tahu deh kenapa. Ya mungkin karena kecepatan dari keretanya itu ya cepet banget kan. Beban dari kereta itu tersebut kan nggak sedikit karena itu ada beberapa gerbong gitu. Jadi kayaknya emang disetting supaya ketika berhenti itu emang nggak langsung berhenti. Pokoknya aku nggak mau. Adek, ih kamu kenapa sih Dek? Kenapa sih adik kamu? Nggak ngerti deh, Pak. Sikapnya aneh banget sih, Kanza. Padahal kan seru kalau kita jalan. Kalau Selasa itu agak berat saya berangkat. Tapi karena demi anak-anak cucu lah, namanya pengen ke Padang, ya udahlah kita berangkat bismillah gitu. Assalamualaikum Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini lagi siap-siap Bu. Maaf ya Bu, kalau tahun ini Afe nggak bisa kesana dulu. Soalnya anak-anak pengen mudik ke kampungnya Email. Nah, bukan gitu Bu. Afe cuma nggak enak aja sama Ibu. Ya belum tentu kan, tahun depan nomor Afe masih cukup bisa lebaran sama Ibu. Assalamualaikum. Pak, nih bareng. Ya. Iya, Pak. Walaupun ada pertimbangan-pertimbangan yang tadinya kita mau berangkat hari Selasa kurang baik atau gimana, akhirnya kita tunda menjadi Rabu. Yeay, kita nanti akan ke kampung kita di Pariaman. Obat-obatnya udah dibawa belum, Ma? Udah, Pak. Papa nih ya, ngomong sama Mama ngingetin obat tuh udah 10 kali. Santai aja lagi, Pak. Ya Papa nggak cuma ingetin aja. Ya mumpung Papa masih sempat ngingetin Mama. Kok Papa ngomongnya gitu sih? Maksudnya sebelum Papa pikun kan kayak nenek. Iya deh, iya bener-bener. Kok kamu bisa aja sih? Nenek emang udah tua. Tapi kan nenek masih... Papa ini apa-apaan sih? Kok tiba-tiba ngerem mendadak? Tadi kayaknya ada orang lewat, Ma. Hah? Mana nggak ada apa-apa kok. Tahu kayak nggak ada orang deh, Pak. Iya, Papa ngantuk ya, Pak? Iya, kali ini Papa ngantuk. Pas memasuki wilayah Sumatera bagian barat itu sempat ada jalanan yang sepi, dan itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada HP itu berbincang dengan yuk kita balapan yuk untuk ngilangin rasa ngantuk aja, mumpung dikit lagi mau sampai. Ada HP. Ya lo dah. Jal, kita balapan yuk. Ah janganlah dah, itu bahaya dah. Lagi pula sekarang anak dan istriku sedang tidur dah. Nanti kalau mereka sampai bangun, repot kita dah. Ya, saya ngantuk ini, Jal. Biar nggak ngantuk, ya terus ngebut, biar fokus. Ya, daripada nanti tabrakan, ntar malah mati, malah nggak bangun semua. Ah, udah ini bicara apa sih, dah? Halo, dah? Ayo. Ayo kejar. Ya Allah, dah.
Kamu masih kagak kalah kamunya. Ya. Ayo. Ayo kejar. Dasar nih mobil, bandel kali. Main terobos aja. Son, Kenapa? tolong gantiin aku ya jaga lintasan besok. Aduh, aku gak bisa. Aku juga nggak bisa, aku mudik. Hari ini aku kan juga udah gantiin kamu. Tolonglah Son, tadi aku udah nanya Gustaf, tapi dia cuma bisa sampai jam 1. Ya tolongin ya, cuma sampai sore kok. Ya. Kamu ini apa-apaan sih, Pak? Kamu nggak lihatnya ada pohon? Aku tahu kamu gak mau ikut mudik, tapi jangan bayain jiwa orang lain dong. Nah di sanalah saya ini berpikir juga Selasa. Emang paling berat saya kalau melangkah jauh itu hari Selasa. Saya di sini kerja sip-sipan, sedangkan kereta jalan terus. Gaji sih nggak seberapa, tapi resikonya besar, penanggung nyawa orang banyak. Udah ada palang pintu, masih ada yang robos, apalagi nggak ada palang pintu. Yang kalau pagar penutup kereta api turun, masih diterobos. Padahal itu berakibat fatal, karena begitu kereta api lewat, dan yang menerobos bisa dengan mudah langsung tersambar kereta api. Kalau misalkan kita tahu palang kereta api sudah turun, ya itu kan udah ada peraturannya gitu kok. Ya cari aman lah, kalau misalnya emang udah ada palangnya, itu lebih baik berhenti aja, jangan robos walaupun kita buru-buru gitu. Sering terjadi, tapi tidak sering sekali. Alhamdulillah, pencegahan pada waktu melintas atau pada waktu lalu lintas ramai diatur apabila ada suara sirine atau palang pintu sudah ditutup, polisi ikut membantu mencegah terjadinya suatu kecelakaan. Kenapa sih? Diajak ibu keliling-keliling aja, papa nggak mau. Papanya masih capek, Ma. Kan kita baru aja nyampe. Dan kan ibu kan bisa minta tolong sama saudaramu yang lain. Tapi menantunya kan papa, bukan yang lain. Ma, papa ini nyetir berhari-hari sendirian ya. Cuma minta tolong nganterin keliling-keliling. Bisa suruh yang lain. Ah, papa nih sebenarnya nggak mau lebaran sama keluarga mama kan? Ya nggak gitu sih, Ma. Papa itu cuma... Ya terserah papa deh. Pokoknya mama nggak mau tahu. Besok papa harus lebaranan dan ikut antar keliling-keliling ibu. Titik.
Assalamualaikum, Jal. Waalaikumsalam, Daswin. Apa kabar, dah? Alhamdulillah baik. Kau gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dah. Alhamdulillah baik. Pas mana nih, Jal? Mobil yang kau cuci. Boleh aku pinjam, Jal, mobil kau? Memangnya Daswin ini mau kemana? Aku ada urusan mendadak, Jal. Mobilku dipakai sama istriku ke keluarganya. Ya? Waduh, gimana ya Daswin ya? Aku juga perlu untuk menjemput ibu di rumah Tante Yusi. Ayolah, Jal. Kau kan punya mobil satu lagi, Jal. Ya? Ayolah, Jal, tolong aku. Pasukanku banyak nian. Ayo, pasukan. Ayo, Jal. Waalaikumsalam. Ayo, Jal, keluargaku. Ya. Gimana, Jal? Iya, Jo. Alhamdulillah. Amin. Ini udah Aswin silakan pakai, tapi kalau sudah selesai, ya balikan ini. Iya, makasih nian ya, Jal. Sama-sama. Iya, ayo, masuk. Yasmin, Kanza, pada kemana sih nih? Pada belum siap sih. Ah, ini dia. Papa kemana sih? Papa, lagi sholat di dalam. Nah, kejadian inilah yang menyedihkan ini pas di hari Minggu jam 3 sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang waktu itu saya mau silaturahmi ke rumah saya yang lama, karena rumah saya itu kan dikontrak orang, memang nggak ada yang nunggu. Tiara, kamu ikut papa ya? Biar aja mereka tunggu di mobil, nanti kepanasan. Wah, kalau mereka nggak ikut sama aku sendiri dong. Nggak apa-apa nih, nanti panas loh. Nggak apa-apa kok ini. Ayo, sayang. Dah. Itu Papa. Papa lama banget sih. Apa ya? Ih, si Mama posesif amat sih. Tinggal bentar doang sholat. Nyariinnya aku gitu. Udah, aku masuk duluan ya. Dah. Iya. Loh, Jal? Kok kamu naik motor? Iya dah, mobil aku dipinjam sama udah Aswin tadi. Dia bilang ada keperluan. Ya, kita nggak bisa kebut-kebutan lagi dong. Jangan bicara seperti itulah, Dana. Baik dah. Padahal saya itu mau ngajakin kamu kebut-kebutan yang terakhir kali loh. Kok Papa ngomong gitu sih? Dah, aku di depan ya. Udah ikutin aku. Oh, jangan, udah. Biar saya di depan, kamu di belakang. Biar lebih nyantai, ya. Iya dah. Ayo. Yuk, Iya, Pak. Akhirnya saya berkeinginan untuk naik motor sama anak dan istri saya yang konvoy di belakang mobil itu. Alhamdulillah. Becky, baru lu mantap Becky. San, Ibu, dicari di rumah Daduk, Ama. Ambon yang jago lintasan, Bu. Mogok lagi nih, si Becky. Iya, tapi alhamdulillah, ala hidup, Bu. Nah, ntar ini Ibu lah ke rumah Tante Pik. Nggak bisa, Bu. Kamu buru-buru. Itu lintasan kereta api siapa yang jaga? Ah, sebentaran, nggak lama. Aduh. Iyalah, ya, Bu. Mama ingat nggak waktu kita pertama kali masih pacaran? Waktu itu Papa baru aja bisa nyetir. Mama langsung shock gitu kan waktu Papa nyetirnya ugal-ugalan. Terus Mama langsung gantian nyetirnya, ya kan? Ih, Papa nggak gentle banget sih. Beneran Mama yang nyetir? Ah, nggak asik. Ya begitu itu papamu. Sebelum peristiwa itu, aku udah ngerasain ada yang aneh. Contohnya kayak pas lagi perjalanan ke tempat tujuan, Papa suka cerita tentang masa lalunya sama Mama. Terus Mama juga suka cerita tentang masa lalunya pas ketemu sama Papa.
Pak minta Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ini Pak, semoga bermanfaat buat Bapak. Alhamdulillah Pak. Semoga perjalanan Bapak lancar dan perjalanan Bapak masih jauh ya Pak ya. Saya doakan semoga. Pak, ngasih pengemis ke dia amat. Gak apa-apa, Ma. Siapa tahu sedekah ini bisa menyembuhkan penyakit Mama. Sampai tujuan, kok ada yang makin aneh gitu. Pas Papa ngasih duit banyak ke pengemis, tapi pas mau dilihat lagi pengemisnya malah hilang. Nggak ada pengemis kok, Pak. Emang tadi ada pengemis tadi? Kayaknya nggak ada kan? Nggak ada kok tadi. Mana pengemisnya? Kok udah hilang aja? Nggak ada, Pak. Kereta itu. Di situ tuh sering ada tabrakan tuh anak kecil, kadang-kadang malam tuh di situ tuh ada pahanya sampai lepas. Motor saya di belakang mobil Dave. Pas saat Dave menaiki tanjakan di rel kereta dan dia dihantam, itu pasti akan nabrak. Mak kereta itu. Udah. Dan akhirnya saya turun dari motor, pas dihantam kereta, mobil itu terguling, dan Amira, anak saya sempat bilang, itu Kanca. Kanca! 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 Ma, Kanca mana, Ma? Saya masuk ke dalam mobil itu dan sambil saya minta tolong dan warga pun datang untuk menolong semua keluarga kakak saya. Rijal mana sih? Halo, assalamualaikum. Ya pas nelpon, ya udah mak kesana sekarang. Udah. Rijal, Ibu. Gimana Umi? Begitu saya nyampe di rumah sakit, orang udah banyak, mereka tergeletak semua, Bapak. Tapi udah. Tapi gak selamat. Apa? Maafin Rizal, Bu, maafin. Maafin Rizal tadi gak jalan, udah main-main, Bu. Saya melihat kondisi anaknya kakak saya yang pertama si Jasmine, telapak kakinya itu
ada urat-urat yang putus, ya seperti bolong lah. Seperti itu yang saya lihat dan saya tanyakan ke dokter. Ya. Jasmine. Jasmine, ini Om Rizal sayang. Jasmine, Bun tolong panggil ibu sama panggil dokter yang tadi ya. Bentar ya. Ibu. Jasmine, bangun sayang, bangun. Alhamdulillah, Jasmine. Dok, tolong periksa keadaan keponakan saya, Dok. Urat tendon kakinya nyaris putus. Dia hampir lumpuh. Tapi alhamdulillah Tuhan masih menyelamatkan Jasmine. Alhamdulillah, Jasmine, ini Om Rizal. Om Rizal. Kanisa mana? Kanza sedang ditemani oleh Tiara dan tante kamu. Papa? Mama? Mana? Jasmine, Mama sama Papa kamu sekarang ada di ruangan sebelah. Papa selamatkan Om. Mereka selamat. Kamu jangan pikirin Mama Papa kamu dulu ya. Kamu mendingan istirahat biar kamu cepat sembuh ya. Ya sayang ya. Papa maafin kakak, tadi di rumah sakit. Syukurlah dok, kalau keadaan Uni saya tidak parah. Tapi suaminya tidak dapat ditolong. David mana? Jal. David baik-baik aja kan? Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana kau... Mama ingat ya, kalau pulang kampung pasti pengen keliling-keliling. Ntar Mama capek terus ngedrop. Udah depok aja. Saya tuh mau ngajakin kamu ke kebun yang terakhir kali loh. Kok Papa ngomong gitu sih? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim maafin Setelah kejadian itu, gak cuma aku aja yang nyesal, kayak mama, om, tante, sama nenek juga pada nyesel semua kan. Kalau misalkan waktu itu aku nggak nurutin mama atau pergi ke Pariaman, mungkin orang tua aku masih lengkap. Untuk abang, kita di sini sangat merindukan momen-momen sebelum kita berangkat, di mana kita sering bercanda, dan ya mungkin ini takdir lah. Dan untuk Uni, Rizal akan selalu ingat pesan Uni agar mendidik anak Uni, menemani anak Uni sampai mereka bertiga ini menikah. Insya Allah Ijal kuat Uni, insya Allah Ijal akan selalu membimbing mereka.
Untuk si pengemudi ketika terjebak di palang pintu kereta api, sebaiknya si pengemudi memindahkan persneling gigi mobil yang terkecil, yaitu di gigi 1. Kenapa? Karena gigi 1 di kendaraan itu power mesin atau performa mesin yang paling tinggi untuk melawan daya kemagnetan yang ada di bantalan rel tersebut, guna supaya mobil tersebut tidak mati di atas rel kereta api. Untuk mengatasinya agar tidak terjadi suatu kecelakaan di lintasan rel kereta api, ditambah rambu-rambu lalu lintas dan ditambah juga penjaga lintasan-lintasan kereta api. Apabila ada terjadi suatu kecelakaan di lintasan kereta api, khususnya mobil ketabrak kereta, mencari identitas korban atau melihat korban keadaan meninggal atau masih hidup. Apabila meninggal, mengontek palang hitam agar hadir membawa jenazah. Apabila yang masih hidup, segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan suatu pertolongan.